kita tuh nggak tahu gitu. Jadi kalau misalnya kakak kejar terus, takutnya beresiko batu ginjal. Aku tuh udah sering ya kak ya ketemu pasien hipertiroid yang berakhir dengan batu ginjal karena konsumsi vitamin D3. Karena berpikirnya, dom saya itu cek lab vitamin D3 saya itu tuh rendah. Ya memang iya, tapi beresiko terjadi batu ginjal. Nah itu yang kita khawatirkan untuk terjadi. Makanya tahan dulu untuk pasien hipertiroid, selesain dulu hipertiroidnya, seenggaknya sampai aman dulu. Setelah itu baru deh kalian konsumsi vitamin D3-nya, jangan 10.000, mulainya dari yang santai dulu 5.000 tah gitu ya. Sambil dievaluasi level kalsium dalam darah kakak gitu. Kemudian untuk penyakit kanker juga begitu. Ada kanker yang memiliki kecenderungan malah kecenderungan untuk produksi kalsium itu berlebihan gitu. Nah, untuk pasien kanker pun yang mau konsumsi vitamin D3 itu akan aku analisis dulu. Kalau misalnya nggak yakin, mendingan cek dulu kalsiumnya. Kalau oke, baru deh minum vitamin D3 gitu ya. Yang mau tahu, hipertiroid itu merupakan gangguan. Makasih kakak sedang apa tuh? Sedang menunggu. Ya Allah, kakak sedang menunggu siapa? Untuk teman-teman yang nggak tahu kelenjar tiroid itu apa gitu ya. Jadi itu tuh kita tuh punya kelenjar tiroid yang dimana kelenjar itu tuh yang biasa di tenggorokan bagian leher itu ya teman-teman ya. Kakak Imah saja terima kasih juga. Kita tuh punya kelenjar tiroid dimana kelenjar tiroid itu meregulasi tuh yang namanya metabolisme, kemudian energi, pengaturan suhu gitu ya. Dia memiliki berbagai fungsi untuk tubuh kita gitu. Ada hipertiroid sama hipotiroid. Kalau hipertiroid berarti dia berlebihan tiroidnya, tapi TSH-nya itu tuh rendah. Kalau hipotiroid kebalikannya. Untuk tahu ini kalian harus cek lab dulu. Tapi biasanya untuk pasien yang hipotiroid itu bawaannya tuh lemes terus, nggak bertenaga terus, kayak nggak ada gairah hidup gitu loh kak, lemes terus, rambutnya rontok, pokoknya lemes terus. Tapi kalau hipertiroid itu kebalikannya, dia tuh kayak kayaknya tuh orangnya beng gitu, kayak itu tuh nggak ada lelah gitu ya kak. Kemudian orang hipertiroid juga cenderung tremor, kemudian matanya tuh ada yang lebih tampak keluar gitu ya kak. Kalau hipertiroid itu kebalikannya gitu. Silakan kalau kakak merasa, loh kok saya kayaknya lemes panjang hari ya, atau kakak ngerasa, loh kayaknya saya kok nggak tahan banget saya sama panas, pokoknya saya itu ngerasa semua kepanasan padahal orang ngerasa biasa aja gitu. Atau yang hipo, saya ngerasa kedinginan terus padahal kata orang-orang tuh biasa aja gitu. Kakak harus cari tahu, hati-hati ya kak ya. Ini adalah kondisi yang kadang-kadang tuh tidak ketahuan. Kalau hipertiroid itu lebih sering ketahuan karena bentuk fisiknya kelihatan kan, matanya menonjol, kemudian tuh dia bergetar-getar. Tapi kalau hipotiroid itu kadang-kadang tuh lost control, jadi itu nggak ketahuan gitu. Bahkan kemarin aku dapat pasien itu yang hipotiroid tapi nggak ketahuan, jadi itu tuh udah mengalami kayak kelelahan kronik tuh udah lama banget gitu ya kak ya. Silakan teman-teman, ini kayaknya kuesioner yang dikeluarkan sama Kemenkes ya, namanya kuesioner mandiri hipertiroid dan kuesioner mandiri hipotiroid. Di searching aja, itu ada di Google. Itu ada terdiri dari 9 pertanyaan. Silahkan kalian jawab kuesionernya satu-satu. Kalau misalnya dari total 9 pertanyaan itu kalian memiliki jawaban iya lebih dari 5, cepet-cepet deh kalian konsul ke dokter penyakit dalam atau langsung cek TSH sama FT4 kalian untuk tahu kalian kira-kira kena hipertiroid atau enggak ya gitu. Sering banget aku ketemu pasien yang tidak menyadari bahwa dia adalah hipotiroid. Sedih kak, karena ya akhirnya kan hidupnya tidak berkualitas tapi nggak dapat solusi gitu. Kayaknya itu tuh lemes terus tapi nggak dapat jawabannya gitu ya kak. Ingat ya, dicatat ya. Dok, hipertiroid emang hamil? Iya betul. Dicatat ya, kuesioner mandiri hipertiroid, kuesioner mandiri hipotiroid, dijawab pertanyaannya satu-satu. Kalau kalian menjawab pertanyaan itu 5 pertanyaan iya, hati-hati langsung cek ya. Oke. Domi, menu sarapan yang paling bagus untuk mah. Teman-teman, dulu aku merupakan mantan pasien GERD. Kemudian waktu saat COVID itu aku kena gastritis karena stresornya terlalu tinggi ya gitu. Waktu itu aku benar-benar stresornya tinggi karena keluarga aku hampir satu keluarga aku tuh kena COVID.
mama papa aku dirawat dan itu dengan gejalanya yang cukup berat gitu. Jadi aku stresor aku tinggi banget waktu COVID itu. Aku tipe orang yang kayaknya sih bisa jaga pola makan, tapi karena stresornya tinggi banget akhirnya aku kena gastritis. Jadi saat aku kena gastritis itu teman-teman, aku menerapkan pola diet yang artinya aku tidak konsumsi gula dan karbohidrat olahan. Biasanya teman-teman yang gastritis, pasien-pasien teman-teman GERD itu informasinya itu hanya baru sebatas kalau gastritis jangan makan yang asam-asam ya, jangan makan yang pedes-pedes ya gitu, jangan makan kopi, jangan makan bakso sebelah gitu. Kalau itu sih aku anggap udah kayak pengetahuan umum gitu ya teman-teman ya. Pastilah kalau gastritis mah kita jangan makan asam gitu ya, jangan makan pedes gitu ya, itu udah pengetahuan umum. Tapi ada satu jenis makanan yang tidak disadari malah menyebabkan si gastritisnya tuh makin meradang. Satu-satunya apa adalah gula dan karbohidrat. Banyak banget pasien gastritis itu yang terjebak dalam pola makan yang tiap 3 jam makan, tiap 3 jam makan, tiap 4 jam makan. Kemudian karena misalnya lagi aktif bekerja, akhirnya nggak sempat makan, akhirnya menggantinya dengan biskuit, dengan roti, dengan selai, itu nggak kelar-kelar, beneran. Kalian kalau masih meragukan, nggak mungkin lah dong, biskuit kan oke, nggak mungkin lah dong, roti kan oke, cari aja jurnalnya. Pengaruh karbohidrat sama kondisi GERD sama gastritis. Astagfirullahaladzim, Kak Cimit opname mulu ya. Kakak Mas Pen, makasih ya. Jadi tuh satu jenis makanan yang sangat berbahaya tapi tidak kita sadari. Jadi itu musuh dalam selimut ceritanya ya. Itu adalah gula sama karbohidrat. Dulu aku waktu sakit GERD itu aku lama banget ya teman-teman. Aku 3 tahun sakit GERD. Aku sudah konsumsi obat penekan asam lambung segala macam, dari yang paling murah kayaknya yang paling mahal sampai dompet aku kempes kayaknya gara-gara mencari obat-obatan dari obat golongan PPI itu ya. Aku udah konsumsi obat-obatan itu full 3 tahun, yang 6 bulan aku konsumsi setiap hari, yang 3 tahun itu aku selang-seling konsumsi enggak kalau ada keluhan aja gitu ya. Aku merasakan benar-benar kondisi aku sangat tidak ada perbaikan, tapi ketika aku mencoba untuk perbaiki pola diet aku tidak makan gula dan tidak makan karbohidrat sama sekali, dan aku lebih banyak makan protein sama lemak, dan itu membaik gitu ya Kak. Semoga membantu ya Kak. Obat asam mama pada yes, betul Kak, itu yang aku konsumsi. Kakak rumah Domi tiba-tiba mampet tapi nggak pilek, itu kenapa ya? Yang mampet apakah hidungnya ya Kak? Alergi Kak, reaksi alergi lokal bisa. Pengganti nasi apa ya? Protein sama lemak Kak. Jadi tuh sebentar, kita selesaiin dulu pergastritisan ini ya. Disaranin endoskopi tapi maju, nggak apa-apa Kak, kalau misalnya disaranin endoskopi mah endoskopi aja. Endoskopi itu tuh bukan terapi ya teman-teman. Endoskopi itu adalah penegakan diagnosa. Jadi kalau misalnya kalian udah punya hasil endoskopi, jadi kan jadi gampang tuh nanti kita obat apa gitu ya teman-teman. Untuk yang pasien gastritis dan pasien GERD, cobalah, kan nggak ada ruginya juga kan kalau kalian nggak makan gula, nggak makan karbohidrat kan gitu kan. Jadinya itu action aja dulu gitu. Coba deh, selain kalian tidak makan yang pedas, yang asam dan lalala itu, nggak makan seblak bakso itu, coba deh jangan makan gula sama karbohidrat olahan, terus kalian rasakan apa perbedaannya gitu. Kan nggak rugi juga ya kalau nggak konsumsi gula sama karbohidrat, sama lemak sama sayur. Coba deh 1 minggu aja kalian ngerasain itu, nanti kalian tahu sendiri jawabannya, karena aku udah ngerasain kok teman-teman. Aku bener-bener full nggak makan gula sama sekali, karbohidrat aku stop sama sekali, aku cuma makan protein sama lemak, itu membaik kondisi gastritis dan GERD aku gitu. Semoga kalian juga bisa ketemu jodohnya ya. Nah, makan obat kan jodoh-jodohan ya, tapi juga harus dibantu dengan informasi yang tepat gitu ya. Seumur hidup tidak makan karbo ya Kak? Enggak. Sekarang jadi kan aku pengusung diet keto ya Kak. Jadi diet keto itu masih bisa konsumsi karbohidrat tapi kurang dari 50 mg. Aku adalah manusia biasa yang penuh banyak dosa ya Kak. Kalau misalnya aku ada acara atau aku lagi holiday sama keluarga, kadang-kadang karbohidrat aku lebih dari 50 gram gitu. Tapi kalau dalam keadaan normal-normal, aku usahakan untuk paling batas maksimal 50 gram. Nah, kalau misalnya kalian-kalian yang udah kayak aku misalnya ya, agak kesulitan kan kalau misalnya ada acara
acara-acara sama relasi-relasi, terus kalau misalnya susah juga nggak dapetin selain karbo gitu kan. Makanya diet keto itu harus dikombinasi sama intermittent fasting, jangan cuma diet keto doang. Yang belum tahu diet keto apa, Kak, kalau sering gondongan di usia 40 tahun, kenapa? Kakak Lucky, mungkin kakak punya sistem imunitasnya yang rendah, karena gondongan itu merupakan infeksi virus. Kalau gampang bolak-balik kena infeksi virus, ada masalah dengan imunitas kakak. Untuk apakah? Untuk apa meningkatkan imunitas? Mari kita konsumsi vitamin D3, karena vitamin D3 itu merupakan vitamin yang dibutuhkan dalam membangun sistem imunitas kita ya. Oke ya, kakak Lucky ya. Tadi aku mau ngomong apa? Oh, diet keto. Untuk teman-teman yang belum tahu diet keto itu adalah apa, jadi diet keto itu merupakan suatu pola diet di mana kita usahakan banget kita nggak makan gula, kemudian kita masih boleh konsumsi karbohidrat kurang dari 50 gram, kemudian kita bisa makan sayur, kita bisa makan protein dan lemak. Kita tuh cuman gula aja gitu, Jadi ada teman-teman yang diet keto tapi tidak disertai dengan intermittent fasting. Nah kalau kayak gitu nanti kalian dapat efek samping diet keto itu, namanya keto flu. Cari aja, ada tuh keto flu gitu. Itu diet keto yang dilakukan secara tidak benar gitu. Jadi harus disertai dengan intermittent fasting. Kalau kalian yang saat ini diet keto lagi mengalami kesulitan dengan karbohidratnya, saya sih udah sih dom ngurangin, tapi kayaknya masih di atas 50 gram kok gitu. Jangan terlalu stres, nggak apa-apa, namanya juga proses. Langsung kombinasi sama intermittent fasting ya. Intermittent fasting itu merupakan pengaturan jendela makan ya teman-temannya. Jadi kalian tuh mengatur jendela makan kalian, jangan yang jam 7 pagi makan, abis itu nggak makan, abis itu jam 12 makan, abis itu nggak makan, nanti jam 8 malam lagi makan gitu. Jangan, itu mah nggak efektif gitu. Disempitin. Jadi misalnya tuh terserah kalian mau ngambil jam siang atau jam malam nih gitu. Idealnya sih lebih bagusnya itu tuh dari jam 9 pagi makan sampai jam 5 sore. Tapi kalau nggak bisa, ya mau ngambil jam siang dari jam 12 siang berhenti jam 6 sore itu bisa juga gitu ya teman-teman ya. Di luar itu jangan makan apapun tapi boleh minum suplemen, boleh minum air putih. Silahkan dicari sendiri bagaimana polanya. Aku sudah menjalankan itu, alhamdulillah sih enak sih di badan ya teman-teman ya gitu. Kakak rumah hewan, tiap rebahan kalau malam sering banget mampet dan bisa semalaman domi, kayaknya baru-baru ini deh gitu ya. Oke. Kakak rumah hewan dan teman-teman di sini yang sekiranya mengalami kondisi yang sama, misalnya kok gampang-gampang mampet, terus tiba-tiba hidungnya nggak ada angin, nggak ada hujan, meler sendiri gitu kan, terus tiba-tiba ada gatal-gatal gitu ya, kemudian matanya berair-air gitu, kemungkinan besar kakak rumah hewan dan teman-teman yang mengalami itu kekurangan dari vitamin D3. Jadi itu tuh ada namanya kelenjar timus. Kelenjar itu tuh adalah yang mengontrol dari sel T. Sel T itu yang berfungsi dalam regulasi sistem imun kita ya. Nah, mereka itu tuh berdampingan gitu kerjanya sama si vitamin D3. Vitamin D3 itu tuh memiliki peran penting dalam pengaturan sistem imun kita. Memang ini adalah sesuatu yang masih pro kontra ya Kak ya. Cuman kalau aku kan yang tim yang pro ya, aku mah vitamin D3 banget aku ya Kak ya. Jadi aku rasa itu kakak kekurangan vitamin D3, silakan penuhin vitamin D3-nya ya gitu. Ingat ya, kita adalah pria dan wanita dewasa ya, yang dimana kebutuhan vitamin D3-nya adalah 10.000 minimal. Kalau misalnya kakak ada kondisi spesial, misalnya kayak kakak rumah hewan tuh tiba-tiba gampang mampet, kemudian tiba-tiba gampang kayak biduran, matanya berair, ditingkatkan lagi vitamin D3-nya 20.000. Ingat, ilmunya adalah kalau cuma 10.000 mah nggak apa-apa, nggak pakai K2 atau magnesium. Tapi kalau misalnya di atas 10.000 wajib banget pakai magnesium ya teman-teman ya. Ini magnesiumnya masih banyak yang salah paham. Ini tulisannya 350 gram. Kemudian untuk pasien aku rekomendasikan 4 kapsul. Ada yang WA malam-malam, Dom, ini nggak salah loh Dom, kok nyuruh gua 4 kapsul padahal ini 350, berarti dosisnya 7.400 ya? Enggak gitu ya. Ini adalah 350 mg. Di sini serving size-nya 4 kapsul. Jadi untuk mendapatkan 350 mg ini, kakak harus konsumsinya 4 kapsul. Makasih kakak hadiah. Jadi bukan 1.400 ya kak endingnya, tapi tetap 350 mg. B kompleks aman saat tensi lagi naik Dom? Aman sih kak. Aman kak. Ini vitamin D3 serving, makasih kakak BTTO. Ini vitamin D3, ini serving size-nya hanya 1 kapsul. Jadi kalau kakak goals-nya pengen 10.000, cuman konsumsi 1 kapsul doang ya. K2 200 mikrogram enggak? Setiap
kelipatan D3 10.000, kakak membutuhkan minimal 100 mikrogram K2. Jadi kalau misalnya 20.000 kakak konsumsinya, jadinya si K2-nya minimal sih 200. Jadi setiap kelipatan 10.000 konsumsinya 100 gitu ya kak. Dok, saya 2 minggu konsumsi tepung-tepungan dairy, bukan badan muncul eksim. Oke, itu karena intoleransi atau gimana ya? Oke kakak. Kak, dulu aku tuh penyakitan banget loh kak. Aku tuh bener-bener, dulu tuh aku tuh bener-bener yang gampang sakit banget gitu ya kak. Karena secara pribadi aku punya kista. Kemudian aku banyak banget mengalami intoleransi. Salah satunya aku intoleransi sama gluten. Intoleransi gluten itu yang akhirnya aku cari tahu setelah aku mengenal functional medicine, itu yang membuat aku lama memiliki anak. Jadi waktu aku menikah, aku lama tuh kak punya anaknya gitu. Jadi tuh setelah aku belajar kembali apa ya kayak menyebabkan itu ya gitu, karena kan dulu nggak tahu tuh ternyata kalau tepung itu mengandung gluten. Ternyata gluten itu nggak bagus untuk si rahimnya perempuan. Nah, ada tuh namanya penyakit celiac disease. Celiac disease itu penyakit yang jarang ketahuan, karena ya kayak nggak ada aja gitu kak. Padahal celiac disease itu memiliki tingkat yang sensitif banget sama si gluten. Gluten itu yang ada di semua di tepung-tepungan itu ya kak ya gitu. Jadi cerita dikit nggak apa-apa ya. Jadi waktu aku punya anak hamil, menikah tapi lama banget punya anak itu, aku udah konsultasi ke beberapa dokter. Aku disuruh untuk konsumsi hormon. Tapi saat itu aku menolak nih. Terus aku cari tahu, kemudian sampailah di titik dimana aku mau tahu kalau aku tuh mengalami intoleransi terigu. Yaitu kak, setiap makan roti aku bakal kembung, begah, tapi tetap aja ya karena roti itu menggoda, aku makan terus rotinya, makan mie juga gitu. Jadi itu nggak kelar-kelar. Setelah aku bener-bener full berhenti si tepungnya itu kakak, berhenti, aku juga nggak kembung, aku juga nggak gatal-gatal gitu. Dalam waktu 8 bulan tanpa terapi apapun, tanpa terapi hormonal apapun, aku bisa hamil dengan hanya tidak konsumsi tepung dan konsumsi vitamin D3 gitu kak. Semoga membantu ya kak. Dom, apakah aku beli MCT oil di marketplace buat aku merasa lapar terus, apakah itu palsu dom? Kak, jadi itu MCT oil itu merupakan pure fat, bener-bener lemak, selemak-lemaknya lemak gitu ya kak. Jadi itu kan kalau misalnya diet keto kakak B.O ya, kita kan porsi lemaknya itu kan lebih tinggi tuh daripada porsi protein, sedangkan pilihan lemak tuh kan sedikit ya. Alpukat, kadang-kadang ada orang yang nggak suka alpukat, telur, kadang-kadang ada orang yang alergi telur gitu. Nah, jadi karena takutnya untuk sumber alami lemak itu terbatas jumlahnya, jadi diciptakanlah si MCT oil ini. MCT oil ini merupakan tuh bener-bener pure lemak. Tapi untuk beberapa pasien yang sensitif kak, konsumsi MCT itu kadang-kadang buat perutnya begah-begah dikit gitu. Jadi itu kalau teman-teman yang lagi mau mencoba konsumsi MCT karena wah MCT ini katanya bagus nih, lemak bagus, start dari yang paling awal dulu, satu soft gel dulu, aman naikin 2 soft gel, aman naikin 3 soft gel gitu. Nah, seharusnya kakak B.O seharusnya berdasarkan patofisiologinya ya, kalau kita konsumsi lemak pure itu malah bisa kita buat bertahan dari lapar yang lebih lama gitu. Coba deh, kalau misalnya kalian bandingin saat kalian hanya konsumsi lemak, misalnya kalian konsumsi telur kuning telur ya, daripada kalian konsumsi roti, kalian bandingin lebih mana yang bisa buat kalian 1 soft gel loh dom. Paling kakak BO memang orangnya laperan kali kak. Mbak, soalnya tuh nggak ini kak, nggak apa tuh namanya, nggak, sepengetahuan aku belajar teori dan aku sudah mengaplikasikannya kakak B.O ya, lemak itu malah buat kita bisa bertahan dari lapar lebih lama daripada karbohidrat gitu. Aku sedikit kesenggol karbohidrat aja itu, misalnya tuh jam 1 siang aku makan karbo gitu ya, makan nasi gitu, nanti udah nggak bisa, udah minta makan lagi tuh nanti jam 4 jam 5 gitu. Tapi kalau aku makannya lemak, aku bisa bertahan lebih lama. Kakak B.O coba deh cari tahu, kayaknya udah ada deh jurnal-jurnal yang gizi nutrition tentang bagaimana pengaruh lemak sama karbohidrat terhadap fase lapar gitu. Aku nggak tahu kakak B.O itu adalah palsu atau tidak. Coba di trial ulang aja, kalau misalnya masih tambah lapar ya mungkin ya Anda kurang beruntung ya kakak B.O ya. Makanya dong,
beli vitaminnya di aku aja dong, karena ini pasti 1.000.000% original kak. Aku bener-bener insya Allah tidak akan menjerumuskan kalian. Ini aku bener-bener impor dari official store-nya ya. Dom, kalau minum D3K2 apa ini ya? Vitamin E dibarengin boleh nggak? Oke kakak Yahya, ya punten ya kak. Ini tadi sudah aku jelaskan. Vitamin C itu merupakan beda golongan sama vitamin D sama E itu larut lemak. Kalau vitamin C itu tuh tidak. Makanya tuh kalau kalian minum konsumsi vitamin konsumsi vitamin C, besok paginya itu tuh kencing maaf ya aku orang Lampung ya, kamu orang itu kalian deh ya, urin kalian itu akan lebih kuning kan, malah kuning-kuning banget gitu kan. Ya itu karena si vitamin C itu larut air. Jangan menggabungkan antara vitamin larut lemak sama vitamin larut air, karena bisa efektifnya itu tuh berkurang. Kemudian daripada itu, kalau kalian mau memenuhi kebutuhan vitamin C kalian, lebih baik kebutuhan vitamin C itu dipenuhin sama yang alami. Contohnya buah golongan beri, lemon gitu ya, itu lebih oke pemenuhan vitamin C-nya. Karena tuh kadang-kadang kalau, makasih kakak Elizabeth ya, kadang-kadang kalau vitamin C didapatkan dari suplemen itu bisa iritatif lambung. Kemudian dia yang vitamin C-nya buatan gitu loh kak, gitu ya. Dosis MCT oil berapa Domi? Kakak kalau pakai yang 1000 tergantung kebutuhan ya kak. Kalau misalnya kakak diet keto kan diet keto kan si lemaknya kan 40% tuh, 50% tuh. Terus kakak nggak bisa alergi telur, nggak suka alpukat, nggak suka keju gitu kan. Jadinya kakak lebih tinggi lagi si MCT oilnya, bisa 3 kali 2 soft gel. Tapi kalau kakak udah makan telur, alpukat ya bisa diturunin. Jadi tergantung sama keadaan gitu ya. Terapi hipertensi tanpa obat yang efektif apa Domi? 1, jangan makan gula sama sekali. 2, batasin karbohidrat olahannya. Karbohidrat olahan tuh contohnya segala-gala tepung-tepungan, cake, seblak, bakso itu ya kak, mie, kue tiaw itu ya kak ya. Jadi kakak kurangin banget gulanya ya teman-teman. Kemarin aku sudah bahas ini ya, tapi nggak apa-apa kali ya aku bahas sedikit lagi ya. Untuk yang hipertensi, silahkan dengarkan ya teman-teman, bahwa ini informasinya itu tuh kurang lengkap yang beredar. Yang aku tahu sih, mungkin udah ada yang lengkap tapi belum terkenal aja gitu ya. Jadi gini ya, hipertensi itu seringnya oat juga tepung ya Dom. Nah, enggak sih kak, cuman ini oat itu apa tuh namanya kak, pro kontra ya kak. Ada dokter yang no oat no, tapi ada yang nggak apa-apa boleh kok gitu sih. Kalau aku sih lebih milih untuk protein sama lemak sih kak gitu ya. Apa kakak Hadi 1,25 aktif vitamin 247 maksudnya apa itu ya kak? Aku bahas hipertensi dulu ya, jangan ke distract dulu ya. Oke. Punten kakak, aku bahas hipertensi sebentar ya. Jadi teman-teman, hipertensi itu pada dasarnya sesungguhnya adalah di dalam sel kita itu ada namanya jungkat-jungkit natrium sama potasium, natrium, potasium, sodium sama potasium, nama lainnya ya, natrium sama kalium. Jadi ada benfotiamin tuh itu kan akhirnya aku ke distract lagi ya. Oke, fokus. Jadi ada yang namanya natrium sama, ya betul, jungkat-jungkit ya. Jadi pasien-pasien, kalau kalian konsumsi gula itu kemampuan kalian untuk menyerap si potasium itu akan menurun. Kakak Nila pasti ikutin live aku terus ya. Makasih kakak ya. Kak, tapinya jangan di-spill, jadinya nggak wow gitu ya. Makasih ya kak udah ikutin live aku ya kak, semoga nggak bosan ya. Jadi itu setiap kalian konsumsi gula, maka kemampuan kalian untuk menyerap si potasium tuh jadinya turun. Nah kalau misalnya potasiumnya turun, natriumnya naik. Natrium itu garam, kalau natriumnya naik, lama-lama bisa terjadi hipertensi. Makanya yang terkenal kalau hipertensi jangan makan garam. Tapi sebelum ke garam, kita tarik mundur dulu ke belakang, penyebabnya adalah gula. Jadi kalau kakak yang hipertensi, cobain deh. Kan nggak rugi juga ya kalau nggak makan gula ya. 1 minggu aja kakak jangan makan gula selama sekali. Terus kalau udah bisa kurangin karbohidratnya. Nanti lihat apa yang terjadi kak dengan hipertensi kakak. Mengurangi garam itu benar, karena kan ujung-ujungnya garam juga penyebabnya. Tapi kita tarik lagi di awal bahwa gula atau nasi itu karbohidrat, dimana kalau di breakdown nasi juga mengandung gula kak ya. Kalau misalnya belum bisa jauhi nasi atau karbohidrat, nggak apa-apa, bertahap aja, yang penting gula dulu deh gitu. Cobain 1 minggu aja kak, apa yang terjadi dengan tensi kakak.
seharusnya terjadi sesuatu sih Kak, seharusnya, karena itu adalah ilmu yang aku aplikasikan sama teman-teman Domi Klinik yang konsul via online ke aku ya Kak. Aku bakal challenge, ayo dong jangan makan gula dulu. Nah setelah kakak nggak makan gula, kakak intermittent fasting deh. Itu pengaturan jendela makan. Bisanya berapa nih, ditantangin. Mau pola berapa? Misalnya pola 14-10. Kalau 14-10 berarti kan kakak boleh puasa selama 14 jam, makan selama 10 jam. Berarti kakak mulai makan jam 8 pagi, akan berhenti makan jam 6 sore kan gitu. Ditantangin aja diri sendiri gitu kan seru tuh kan Kak, kita men-challenge sendiri kita sendiri, bener nggak sih apa yang Domi omongin gitu ya. Siapa tahu nanti endingnya kakak bisa lepas dari obat darah tinggi gitu. Banyak teman-teman yang masa sih Dom bisa lepas dari obat darah tinggi, katanya kalau darah tinggi harus minum obat seumur hidup gitu. Ya namanya kan challenge ya Kak ya, kakak cobain aja dulu, siapa tahu berhadiah gitu. Karena aku tidak mau berdebat dengan dokter yang memiliki anggapan bahwa obat darah tinggi itu harus diminum seumur hidup, karena kalimat itu juga ada bukti ilmiahnya ya Kak. Ya dok ayo tidur udah malam nanti ya Kak. Kita tidur agak malam dikit nggak apa ya. Jadi aku tidak mau berdebat tentang itu, karena dokter yang memiliki pendapat bahwa obat darah tinggi harus diminum seumur hidup itu juga ada bukti ilmiahnya. Jadi kakak challenge aja diri kakak sendiri, kakak bisa nggak keluar dari zona, bisa nggak sih lepas dari obat darah tinggi gitu. Oke ya Kak. Untuk suplemennya, aku kok sangat menganjurkan potasium sitrat ya. 3 suplemen pada pengobatan darah tinggi adalah apa? Hayo, harusnya udah tahu ya. Aku kayaknya ngomongin tiap hari soalnya. Yang pertama adalah potasium sitrat. Potasium konsumsinya 3 kali 2 kapsul potasium ya. Tadi kan yang turun kan potasium kan. Jadi 3 kali 2 kapsul sesudah makan. Kemudian vitamin D3 cobain yang 20.000. Kemudian 20.000 ya. Kemudian kalian karena 20.000 harus pakai magnesium. 3 ini merupakan suplemen wajib jika kalian memiliki darah tinggi. Dicoba aja dulu, lihat hasilnya bagaimana. Teman-teman balik lagi ya, potasium itu memang ada dalam badan kita. Magnesium itu memang ada dalam badan kita. Vitamin D3 memang ada dalam badan kita. Jadi kalian bukan lagi menambah sesuatu yang tidak ada ke dalam badan tubuh kalian. Karena kalau sesuatu tidak ada, kadang-kadang kita bisa membacanya sebagai benda asing. Tapi ini memang ada dalam badan kalian. Jadi nggak salah juga untuk dicoba ya, mengisi kembali yang hilang gitu. Penyebab asam urat Kak, karena fungsi ginjal kalian kurang oke, sehingga ginjal kalian tidak bisa mengeluarkan asam urat itu dengan sempurna. Pakai apa dong? Potasium sitrat. Potasium sitrat ini tidak boleh dikonsumsi pada gagal ginjal, tapi kalau ginjalnya masih terganggu di awal-awal gitu, silahkan konsumsi potasium sitrat. Kakak yang bertanya benfotiamin itu apa? Benfotiamin itu merupakan B1 tapi dia didesain larut dalam lemak. Kan biasanya kan kalau B1 kan larut dalam air kan, tapi dia didesain nih sama larut dalam lemak. Makasih Kak Karini ya, itu efektif banget ya Kak, benfotiamin dalam regulasi gula darah, kemudian untuk melindungi fungsi ginjal gitu. Tadi kan ada yang nanya tuh, suplemen untuk ginjal apa dong? Kalau suplemen buat ginjal, aku rekomendasikannya adalah benfotiamin sama alpha lipolic acid. Berapapun stadium ginjalnya Kak, bahkan Kakak dalam kondisi gagal ginjal yang sangat sensitif terhadap semua suplemen, apalagi mineral-mineralan itu, si benfotiamin dan alpha lipolic acid masih bisa digunakan dan bisa mensupport kerja ginjal kakak walaupun kakak dalam kondisi gagal ginjal. Hanya itu doang, si benfotiamin sama si ala doang. Tapi kalau lain nggak boleh. Potasium walaupun aku bilang ini bagus banget, tapi kalau kakak gagal ginjal tidak boleh. Ginjal stage 3 ke atas ya kayak itu nggak boleh. Si magnesium itu bagus banget, tapi tidak aku anjurkan kalau kakak kondisinya gagal ginjal stage-nya 3 ke atas. Tapi kalau benfotiamin plus alpha lipolic acid itu masih bisa digunakan dan dia bisa mensupport kerja ginjal. Ingat, kalau kalian kalian memiliki kenalan, tetangga yang memiliki kondisi gagal ginjal, gagal ginjal, lihat kreatinnya Domi. Biasanya lihat EGFR-nya juga bisa Kak. Nanti lihat EGFR-nya, lihat ureum, kreatinin sama HB-nya berapa. Ingat ya, kalian yang punya gagal ginjal sama kayak hipertensi tadi, ini adalah jebakan Batman. Kalian kadang-kadang tuh fokusnya aja jangan makan garam, udah anyep seanyep-anyepnya itu makanan ya, kagak ada garam sama sekali, padahal
penyebab utamanya adalah gula gitu ya. Aku udah punya pasien yang anyep banget makanan yang gak ada garam ya, aku juga gak sanggup ya. Padahal penyebabnya adalah gula. Ya, sekian dan terima kasih teman-teman ya. Oke. PCOS, kita beralih kenapa hidung gatel ya. Kita beralih ke PCOS. Vitamin untuk ginjal ada di keranjang dom, ada kak, namanya benfotiamin plus ala. Aku nggak lagi megang tapi ada di keranjang kuning dan lagi ready. Ingat ya kak, semua suplemen akan, kenapa hidung gatel ya? Kalau tangan gatel kamu dapat duit ya, hidung gatel apa ya? Ingat ya kak, semua suplemen akan sia-sia kalau kakak tidak diet dan intermittent fasting. Karena itu kakak akan menambah beban ginjal kakak saja gitu. Cowok kasihan, udah keluar duit ya kan kak, ginjalnya malah kena gitu. Itulah isu yang suka dipakai sama pihak yang kontra terhadap suplemen. Nggak boleh suplemen banyak-banyak, bisa memberatkan ginjal. Nggak salah kalimat itu kak, yang salah kitanya. Udah tahu kita sakit tapi masih aja konsumsi gula gitu. Lipoma domi, lipoma itu lemak sih kak, dia nggak membahayakan tubuh gitu ya kak. Coba kakak pakai antioksidan deh. Apa tadi ya? Oh ya, itu ya kak, untuk yang tanya tadi kan aku baca tuh, untuk suplemen yang untuk penderita ginjal hanya bisa pakai benfotiamin sama alpha lipolic acid. Silakan dicek di keranjang kuning. Jangan lupa diet, jangan makan gula sama sekali, sama intermittent fasting. Jangan kayak jadinya sia-sia kak ya, udah ngeluarin uang tapi nggak mau diet, akhirnya percuma gitu ya. Kemudian kita kembali ke tadi suplemen. Oh, PCOS. Aku tanya PCOS, nanti kita ke tiroid ya. PCOS. Ini adalah PCOS. Ini adalah suplemen untuk PCOS. Cemas berlebihan, susah tidur. PCOS dulu tuh kan aku orangnya ke distract mulu. Ya nanti kakak ayam ya. Ini adalah suplemen PCOS ya kak. Ini adalah miodesito, inositol. PCOS itu merupakan gangguan, itu cuman perempuan ya teman-teman ya, gangguan suatu sindrom. Sindrom itu berarti kan kumpulan gejala yang ditemukan pada wanita yang memiliki gangguan pada si ovariumnya, itu karena kelebihan hormon androgen. Jadi tuh kadang-kadang kalau misalnya kalian ketemu istri kalian atau cewek-cewek kalian, teman-teman, orangnya kayak orangnya pemarah, misalnya mut-mutan, sedikit-sedikit nangis atau sedikit-sedikit ngambek gitu ya, terus memiliki berat badan berlebihan, kemudian orangnya pokoknya mood swing banget, rambutnya rontok, kemudian di kakinya tuh ada bulu-bulu halus yang sehalus enggak, kan bulu-bulu kan biasa kan punya cowok ya, tapi kalau pada PCOS tuh dia ada tuh pertumbuhan bulu-bulu halus di kaki gitu kan. Coba deh, jangan-jangan lo kena PCOS ya gitu. Kadang-kadang PCOS itu merupakan kondisi yang nggak ketahuan gitu loh kak, tuh sayang. Nah, hal terbesar, resiko terbesar yang dimiliki oleh pasien PCOS itu adalah kesulitan memiliki anak gitu. Jadi kakak-kakak di sini yang sekiranya saat ini memiliki gejala yang aku sebutkan tadi, obesitas, kemudian mood swing banget, rambut rontok, gangguan pencernaan, kemudian kakak insomnia, kemudian kakak sembelit, konstipasi terus-terusan, udah berobat kemana-mana konstipasi terus. Coba kakak pikirkan kalau kakak tuh kena PCOS. Dalam functional medicine, pengobatan PCOS pun menggunakan vitamin. Inositol adalah salah satu jenis dari vitamin B. Betul kak, hanya vitamin B, bukan suatu obat-obatan, bukan. Ini adalah vitamin B yang bisa meregulasi insulin karena ada hubungan antara insulin dan PCOS gitu ya. Baiklah, kita sudah membahas PCOS ya. Semoga tadi kakak yang bertanya mendengar kak ya. Kemudian kita akan merambah ke mahalkah itu dom? Yang mana kak? Iya, betul. Inositol itu aku akui merupakan suplemen yang cukup mahal. Kalau inositol biasa murah kak, tapi yang aku rekomendasikan adalah miodeciro inositol karena ini perbandingannya 40:1. Harus pakai ini, jangan pakai inositol yang lain karena nggak efektif, kasihan. Nggak jawab mulu dari 3 hari, ya Allah kak, punten ya kak ya. Pertiroidan ini ya, untuk teman-teman yang tiroid pakainya adalah selenium. Selenium itu merupakan suplemen yang bisa meregulasi kelenjar tiroid kalian. Kalau misalnya kalian kebanyakan mah tiroid, diperbaiki. Kalau kalian kekurangan, diperbaiki. Udah males tanya, ya udah maafin ya kak. Pokoknya pakainya selenium ya untuk masalah tiroid. Entah itu hipo, entah itu hipertiroid, pakaiin selenium.
Kalian yang saat ini tiroid, nabunglah untuk beli selenium. Ini bener-bener aku tidak me-overclaim. Kalau kalian tidak percaya, ada namanya jurnal, silahkan dicari hubungan antara selenium sama tiroid. Aku nggak tahu kenapa ini tidak terkenal di antara pasien tiroid, padahal ini penting. Tadi ada pertanyaan tentang Dom untuk suplemen kalau kita cemas berlebihan. Ingat ya kak, bentar ya. Kakak yang cemas, saya hipotiroid Dom, Mbak. Pakai selenium kak, sama pakai suppotiroid. Ini kak, pakai selenium sama suppotiroid. Jangan makan gula, berhenti makan karbohidrat olahan, segala tepung-tepungan, insya Allah perbaikan, dan vitamin D3 tentu aja ya. Kakak yang apa tadi ya? Yang kecemas berlebihan ya. Ingat ya kak, 90% hormon kita itu diproduksinya di mana? Di usus. Jadi kalau misalnya kakak mengalami kecemasan berlebihan, itu adalah suatu alarm tubuh yang mengindikasikan bahwa kakak mengalami gangguan pencernaan di usus. Pokoknya usus kakak tuh nggak oke aja gitu ya. Jadi kalau kakak yang kecemasan di sini, silahkan konsumsi probiotik. Ini wajib banget ya kak untuk konsumsi probiotik. Yang pertama, aku punya 2 probiotik. Ini probiotik ultimate, yang ini probiotik future B. Nggak boleh sebut merek ya. Jadi kalau kakak yang mengalami gangguan misalnya susah BAB, pakailah yang ini. Tapi kalau kakak BAB-nya oke-oke aja, pakailah yang ini gitu ya. Untuk yang mengalami kecemasan berlebihan, aku sangat merekomendasikan kalian untuk konsumsi probiotik B1 dan D3. Kak, ini benar-benar sesuatu yang ada di dalam badan kita. Ini bukan menambah seperti kimia. Ini memang ada dalam badan kita sendiri ya. Silakan konsumsi probiotik B1 dan D3 untuk yang mengalami kecemasan. Kalau kalian sudah ke tingkat depresif, silakan tambahan B3. Bahkan B3 itu pernah diteliti kemungkinan memiliki kontribusi terhadap pengobatan skizofren. Tidak percaya? Cari jurnalnya. Semoga kalian tercerahkan ya teman-teman ya, bahwa tuh kadang-kadang tuh kita tuh jauh banget mikirinnya ke depan gitu. Obat apa ya gitu. Padahal kondisi yang yang abnormal pada diri kita itu hanya karena kalian mengalami suatu defisiensi atau kekurangan dari suatu vitamin gitu. Oke, aku ulang lagi, nanti jangan ditanya lagi ya. Ingat ya, kalau yang punya masalah kecemasan berlebihan, konsumsi probiotik, terserah mau yang ini atau yang ini. Yang ini untuk yang membantu sembelit, yang ini untuk yang aman-aman aja. Kemudian vitamin D3, kalau kalian berlebih-lebihan banget kecemasannya, vitamin D3-nya 20.000, combine sama magnesium, kemudian vitamin B1. Kalau kalian ngerasa sudah ke arah depresi, tambahin B3 ya, kakak-kakak ya. Semoga membantu ya gitu. Kalau kalian masih merasa ragu, silahkan yang aku sampaikan ini di searching di jurnal. Ini sudah banyak pengkajiannya, cuman mungkin di Indonesia itu belum familiar gitu ya. Dok, kalau lutut nyeri dan bunyi, kalau ditekuk suplemennya apa? Chondroitin, glucosamine, sama M2M. Tapi aku lagi sold out kak. Kakak nantikan dalam waktu 4 hari kemudian kak ya. Aku lagi sold out kemarin, ada glucosamine, cuman lagi sold out kakak ya, punten. Dok, untuk PCOS minum vitamin D3 juga? Tentu saja kak, itu mah harus kewajiban kak vitamin. Pokoknya vitamin D3 itu cuman tidak boleh diminum sama pasien hipertiroid yang lagi flare up, yang lagi heboh-hebohnya si hipertiroid, jangan konsumsi. Selain pasien hipertiroid, silahkan konsumsi. Batu ginjal pun sebenarnya bisa konsumsi vitamin D3, tapi dengan teknik. Jangan macam-macam. Kalau kalian mau batu ginjal, silakan konsultasi ke aku dulu ya. Nanti aku kasih tauin tuh tekniknya bagaimana. Sebenarnya aku hanya tidak setuju untuk konsumsi D3 pada pasien hipertiroid. Tapi walaupun sebenarnya batu ginjal itu masih bisa, tapi dengan teknik ya teman-teman. Jangan dicoba-coba kalau kalian tidak tahu tekniknya, nanti malah makin parah sih batu ginjalnya gitu ya. Baiklah, probiotik ada di apa sih kakak Elizabeth, probiotik yang 10 billion disarankan nggak Dom? Saranin kak. Nanti ya, aku lagi ada disuruh TikTok ngapain puzzle gitu pokoknya lah ya. Tuh kan. Oke. Kakak, probiotik ini semuanya ada di keranjang kuning. Kakak Elizabeth, ini aku pegangnya yang 50 billion ya. Ini tapi 50 billion itu setara dengan 2 kapsul. 50 billion setara dengan 2 kapsul. Jadi kalau misalnya kakak
Kan ada tuh teman-teman, ada loh kondisi di mana tidak bisa konsumsi probiotik. Kondisi apa dom? SIBO. SIBO itu adalah kondisi yang tidak bisa konsumsi probiotik karena dia bakal makin sakit perutnya, bakal makin haur-haur gitulah rasanya. Kalau kalian kena SIBO, nggak bisa konsumsi probiotik. Kadang ada pasien yang udah sembuh nih dari SIBO, tapi sampai sekarang dia nggak bisa konsumsi probiotik. Ditandai dengan apa? Minum probiotik walaupun bilinya rendah tuh langsung sakit perutnya gitu. Jadi kakak Elizabeth, kakak sesuaikan dengan kondisi kakak ya. Kalau misalnya kakak bukan SIBO, SIBO tuh biasanya gini, kembung, begah, kalau makan sayur makin menderita gitu. Kalau makan sayur makin sakit, pokoknya setiap makan serat makin suakit, itu kemungkinan terbesar kakak memiliki SIBO. Jadi kalau udah nggak bisa mentoleransi sayur, jangan malah makan probiotik. Kan sering tuh, dom saya kalau habis makan sayur selalu kembung, oh mungkin saya kekurangan probiotik, makin sakit kakak. Kalau kakak udah nggak bisa makan sayur, nggak bisa mentoleransi sayur sedikit pun, sama nggak bisa mentoleransi buah, jangan sekali-sekali mencoba makan probiotik, pasti makin sakit perutnya. Karena tanda khas dari SIBO itu adalah nggak bisa makan sayur dan buah, semua serat dia nggak bisa. Tapi kalau kakak tidak memiliki keluhan itu, silakan konsumsi probiotik. Ini 50 billion ya kak ya, ada di keranjang kuning. Yang ini buat kondisi yang normal, ini untuk spesial yang nggak bisa, yang sembelit-sembelitan gitulah ya. Kalau batu ginjal, minumnya vitamin apa? Selama kakak tidak gagal ginjal, kan batu ginjal yang terlalu lama bisa nyebabin gagal ginjal ya. Tapi selama kakak tidak gagal ginjal, hanya batu ginjal doang, konsumsinya adalah potasium sitrat dan magnesium sitrat. Ingat ya, magnesium sitrat. Kan kalau aku kan rekomendasinya glycinate. Tapi kalau untuk perginjal-ginjalan, aku lebih senengnya magnesium dan potasium sitrat. Karena dia itu bisa mengikat si oksalat, penyebab batu ginjal. Dia bisa mengikat si oksalat itu ya kak. Konsumsinya adalah potasium sitrat sama magnesium sitrat. Ya, dom saya konsumsi cuka apel tapi darah tinggi juga, apa boleh minum potasium? Boleh atuh kakak. Hajar kak, hajar, gasken. Vitamin PCOS apa namanya tadi dom? Ini kak, miodechiroinositol ya, untuk PCOS. Udah di capture ya, udah di capture kan, udah ya. Solusi SIBO yang pertama kakak diet karnivor. Wajib mah diet SIBO, diet karnivor. Pasien-pasien autoimun itu untuk 3 bulan pertama aku saranin banget untuk karnivor ya teman-teman, karena kalian mempunyai kesensitifitasan itulah ya, sensitif pokoknya terhadap yang namanya serat. Satu-satunya makanan yang memiliki memiliki tingkat peradangan yang sangat rendah itu adalah daging. Tapi suka salah paham, daging suka disalah-salahin. Padahal daging itu memiliki tingkat inflamasi yang sangat rendah. Makanya pasien leaky gut, pasien SIBO yang memiliki sensitif, artinya tuh si ususnya lagi berantakan banget, karnivor sama konsumsi daging itu baik. Tapi suka terjadi pergeseran informasi. Daging dibilangin kolesterol, daging dibilangin nggak oke. Kalau daging mahal iya, tapi daging bukan penyebab kolesterol ya kak. Aku nggak tahu kenapa suka terjadi pergeseran informasi aja ya kak ya gitu. Jadi untuk pasien-pasien yang mengalami ususnya sensitif, leaky gut, SIBO, itu aku saranin untuk tidak konsumsi serat apapun itu. Serat yang berasal dari buah, serat yang berasal dari sayur itu nggak bisa. Karena yang pertama kita tidak punya tuh enzim yang khusus mencerna serat, yang pertama. Yang kedua, memang satu makanan yang memiliki tingkat inflamasi peradangan yang sangat rendah itu adalah daging. Mungkin saat kakak-kakak masih ada itu yang alergi sama telur, masih ada alergi yang sama seafood ya kan. Tapi untuk alergi daging jarang kak. Coba kakak tanya keluarga kakak, teman kakak depan belakang, samping kiri kanan, kamu pernah nggak alergi sama daging? Jarang. Tapi kalau alergi seafood iya, alergi tomat oke, alergi alpukat mah ada, tapi daging tuh jarang. Makanya kakak-kakak yang leaky gut, yang punya penyakit autoimun apapun itu, mau kakak alopecia, mau kakak psoriasis, mau kakak itu rheumatoid arthritis, SLE gitu, karena mahal. Aku saranin daging gitu. Iya punten ya kak ya, memang harganya mahal, semoga kita dikasih rezeki sama Allah bisa beli daging ya. Dok, kasih lab kadar vitamin D saya 17, harus konsumsi berapa? Wah, harus konsumsi vitamin D3. Kak, yang pertama teman-teman ya, kalau misalnya kalian memiliki lab vitamin D3 yang rendah, misalnya di bawah 20, kalian harus curiga,
harus seuzon kita ya, ada sesuatu yang mendasari. Walaupun kalian tipe orang yang nggak pernah konsumsi vitamin D3 seumur hidup, nggak pernah kena sinar matahari, pokoknya tuh selalu bangun siang gitu ya, kayak nggak pernah kena sinar matahari, kemungkinan kecil kakak bisa mengalami memiliki vitamin D3 tuh kurang dari 20 itu jarang banget gitu. Walaupun kakak tadi tuh nggak pernah kena matahari, nggak pernah kumpul-kumpul sama teman-teman, nggak pernah aerobik, pokoknya itu tuh jarang banget kakak bisa punya vitamin D3 serendah itu. Pasti ada penyakit yang melatar belakangi atau yang menunggangi kenapa kakak bisa sebum 17,1 itu kak. Khawatirnya kenapa? Khawatirnya kakak cuman konsumsi the only one vitamin D3 untuk ngejar si kekurangannya, tapi akar permasalahannya tidak didapatkan. Ujung-ujungnya ya tadi, uang kakak habis, tapi kakak tidak dapat hasil maksimal gitu. Tadi banget aku baru dapat pasien ya. Aku kan buka konsultasi online teman-teman. Tadi banget aku dapat pasien itu vitamin D3-nya levelnya cuma di 12. Beliau sudah mencoba untuk mengkonsumsi vitamin D3 20.000, udah benar sih sebenarnya ya. Udah minum vitamin D3 20.000 sama K2 dom. Tapi kenapa vitamin D3 saya dari 12 3 bulan naik karena saya konsumsi 10.000, terus saya karena udah naik, udah lupa kan kita kan manusia gitu kan ya, udah bagus udah lupa gitu ya. Jadi kemudian cari akar masalah gimana dom, ini caranya ya kakak ya. Tadi aku aplikasikan sama pasien aku tadi, kakak Teresa ya. Jadi itu tuh aku dapat pasien tuh tadi wanita umurnya 32 tahun. Kemudian beliau mengeluhkan bahwa memiliki kadar vitamin D3 itu 12,1. Udah mencoba berbagai cara, enggak deh, belum berbagai cara deh. Udah mencoba konsumsi vitamin D3, dosisnya 10.000 dengan K2, tapi nggak naik 3 bulan, naik ke 45 dom. Abis itu saya lupa tuh konsumsi vitamin D3 terus turun lagi gitu. Kalian tahu penyebabnya apa? Kenapa kakak itu bisa turun? Ini yang paling simpel aja, nggak usah mikirin autoimun. Ini kan kejauhan ya, kadang-kadang autoimun agak susah ya dideteksi ya. Kepala sering kelengan, vitamin apa dom? Coba cek HbA1c sama tekanan darah kakak. Kalau normal semua, coba konsumsi vitamin D3. Nggak usah kejauhan mikir autoimun, nggak usah kejauhan. Coba pikirin satu hal yang terlewat dari pasien ini, yaitu obesitas. Jadi kakak ini tinggi badannya 158 tapi berat badannya 101. Jadi obesitas itu pasti mengalami kekurangan vitamin D3. Jadi itu tuh kakak-kakak yang saat ini mungkin kelebihan berat badan terus ngerasa badan tuh lemes banget ya gitu. Kemungkinan besar cek vitamin D3-nya. Jadi kakak tadi siang yang konsul ke aku tadi sudah mencoba minum vitamin D3, naik sebentar turun lagi karena akar masalahnya tidak diperbaiki, yaitu obesitasnya. Jadi kak, untuk mengejar itu kakak perbaiki dulu akar masalahnya, yaitu si obesitasnya. Kalau obesitasnya diregulasi, combine sama vitamin D3 baru selesai masalah kakak. Tapi kalau cuman semangat beli vitamin D3 tapi tidak mengatasi akar masalahnya, itu agak susah ya kak. Jadi teman-teman, tapi daripada kalian nggak konsumsi, udah bener sih kakak tadi konsumsi vitamin D3, cuman kurang aja gitu. Rambut rontok, kekurangan vitamin D3, sok atuh kakak konsumsi vitamin D3 sama si suplemen hair ini, biotin dia mengandung ya. Dok, inositol buat resistensi insulin yang bagus, yang ada MTH-nya gitu kan kak. Bukan MTH kali kak, MTHF ya. Kak, bukan cari itunya, tapi cari yang ada miodechiro-nya. Jadi itu tuh, tapi biasanya ya kak, kalau misalnya ada MTHF-nya pasti ada si miodechiro-nya gitu ya. Betul. Karena apa tadi, PCOS tadi itu kan bisa berhubungan sama kondisi, bukan bisa berhubungan, PCOS itu pasti mengalami resistensi insulin. Makanya inositol ini tujuannya untuk meregulasi insulin. Sebenarnya teman-teman yang tidak PCOS tapi memiliki resistensi insulin, ini bisa konsumsi ini gitu. Cuman kadang-kadang ya udah deh, nggak apa-apa deh, nggak usah gitu. Tapi kalau udah terapinya expert, itu bisa ini dimasukkan ke dalam sistem regulasi insulin gitu. Ini tuh cuman vitamin B doang kak, tidak berbahaya, tidak memberatkan ginjal. Silakan teman-teman dicobain ya. Di profilnya, apa tuh di profilnya dokter? Dok, saya habis operasi patah tulang, minum apa? Vitamin D3 sama magnesium kak. Karena dior, ya Allah, aku tuh orang Lampung ya teman, bukan diorang. Karena mereka itu yang meregulasi si kalsium. Oke, kakak Matilda.
Teman-teman ada namanya suplemen namanya niacin. Aku lagi habis ya. Keranjang kuningnya ada kak. Keranjang kuning cari ya kak. Ayo kak, kita merupakan generasi yang berusaha. Jadi kakak imah saja, silakan cari keranjang kuning aku ada di Provel, etalase, diklik ya gitu ya. Patah tulang. Jadi kakak yang patah tulang tadi, operasi patah tulang tadi, aku sangat menyarankan kakak untuk konsumsi vitamin D3, magnesium, bukan kalsium, tapi vitamin D3 sama magnesium. Kadang-kadang suka 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 salah langkah gitu ya. Dihajarnya kalsium terus, padahal D3 itu adalah yang meregulasi kalsium. Jadi kalau misalnya kakak bermasalah sama pertulang-tulangan, bukan kalsium yang utama, D3 yang utama, kemudian combine sama magnesium. Kenapa dong? Ada jawabannya. Kalau kakak mengikuti live aku, kayaknya kakak udah bosen gak sih mengikuti live aku, materinya sama ya. Yang pertama adalah vitamin D3 itu menyebabkan penyerapan kalsium di usus kalian itu lebih tinggi 20 kali lipat. Nah, jadi kalau misalnya kakak minum vitamin D3, penyerapan kalsium kakak tuh akan mantul banget gitu. Nah, vitamin D3 ini kalau dia bekerja harus dibarengin sama K2. Nah, kalau misalnya kakak pengen punya penyerapan vitamin D3 yang bagus, harus minum magnesium. Magnesium itu bagus, harus minum vitamin D3. Jadi, untuk pertulang-tulangan, jangan konsumsi kalsium, tapi konsumsinya adalah vitamin D3 sama magnesium. Karena suka salah sih kak, aku juga, kalsium gitu ya. Ingat ya teman-teman, kalsium, suplemen kalsium atau sesuatu kalsium itu sangat berbahaya. Ya, ini masih pro kontra ya, cuman karena ini live aku ya, jadi aku menyampaikan ke kalian dari sisi pandang pemikiran aku ya. Pasien di atas usia 60 tahun jangan dikasih kalsium karena bisa berbahaya untuk jantungnya gitu. Kemudian kalau kalian konsumsi vitamin D3 high dose, jangan dibarengin lagi dengan konsumsi kalsium. Nanti kalian bisa hiperkalsemi, bisa batu ginjal ujung-ujungnya. Jadi cukup konsumsi vitamin D3 aja sama si magnesium. Kalsiumnya boleh, tapi bukan yang terapi utama gitu ya. Domi kalau susah BAB, iya ya kak ya, mana ya kak ya, kayaknya ada tadi ya. Ini ya, kakak yang susah BAB pakainya ini ya. Ingat ya teman-teman, susah BAB itu disebabkan karena apa? Yang pertama adalah kekurangan serat, yang kedua kekurangan asam lambung, yang ketiga adalah kekurangan enzim pencernaan, yang keempat adalah kekurangan cairan empedu, yang kelima adalah suatu kondisi klinis yang melatar belakangi. Pokoknya kalian yang lihat aku orangnya ngomongnya cepet ya. Dari kecil aku ngomongnya cepet, jadi kalau kecepetan ya mohon maaf ya teman-teman ya. Iya. Kakak Loida, dadah. Aku kok kayaknya malam ini lagi on fire gitu ya kak ya. Pokoknya itu tuh teman-teman yang mengalami gangguan BAB, sulit BAB, aku merekomendasikan ini. Ini adalah suatu komponennya herbal. Kalau misalnya bisa memberikan skor, ini aman. Jadi ini laksatif tapi tidak yang ngebuat mules berlebih-lebihan gitu. Dan dia senangnya dia mengandung enzim dan juga mengandung probiotik. Yang untuk susah BAB pakainya ini ya. Dok, kalau hipertiroid bisa nggak ya rambut saya rontok parah? Bisa apa kak? Bisa sembuh, bisa. Tuh kakak, aku mah pasien hipotiroid sama hipertiroid aku, alhamdulillah dengan izin Allah bisa remisi, nggak minum obat lagi gitu. Apa tuh? Aduh kecepetan kak. C amame minum vitamin D3 boleh kak? Boleh. Domi, vitamin untuk perokok berat apa? Miltistol. Itu kandungan itu ada dalam suplemen liver care aku tuh kan lagi habis. Kalian yang merokok harus detox hati ya. Kalau nggak nanti akan menyesal kalian di kemudian hari. Yang merokok silakan kalian sering-sering melakukan detoksifikasi organ hati kalian sama paru kalian dengan suplemen yang isinya miltistol sama N-asetilsistein. Itu bagus banget ya untuk detoksifikasi hati sama paru ya. Domi chat saya ke Domi Klinik nggak dibales. Apa ya kak? Ya Allah. Teman-teman ini mohon maaf lahir batin kalau misalnya admin juga kadang-kadang suka keselip ya. Yang chat ke Domi Klinik itu tuh alhamdulillahnya tuh satu harinya itu tuh bisa di atas 50, kadang-kadang bisa 100. Jadi kadang-kadang mohon maaf banget ya kak kalau misalnya chatnya itu tuh ketimpa-timpa gitu ya. Punten ya kak, nanti akan aku suruh admin cek kembali ya kak. Oke baiklah. Usia 28 tahun minum vitamin D3. Kak, walaupun usianya kakak itu pokoknya di atas 18 tahun,
itu pakainya vitamin D3-nya yang 10.000. Di atas 18 tahun 10.000. Vitamin detox liver lagi habis. Cuka apel bisa naikin pH asam lambung nggak dong? Bukan begitu pola pikirnya. Kakak, GERD itu terjadi karena kekurangan asam lambung. Asam lambung kita itu tuh normalnya itu tuh asam. Jadi pH-nya itu tuh rendah. 1-3. Dalam aratan tuh pH rendah tuh artinya dia nilainya 1-3 yang asam. Kalau GERD itu tuh si asam lambungnya tuh menuju basa. Cuka apel itu kan sifatnya asam. Dia bisa mengembalikan lagi si pH asam lambungnya ke normal. Jadi dia itu tuh mengasamkan pH lambung kembali normal gitu ya, Kak. Apanya tuh Kakak Adial? OH, HIP usia 80 tahun. Ini Kakak nanya yang vitaminnya mana? Vitamin D3. 80 tahun. Apa kalsium? Kalau kalsium mah nggak boleh di atas 60 tahun. Kalau mah suplemennya apa? Aku rekomendasiin kalau mah Gastro Comfort ya, Kak. Gastro Comfort ini mengandung zinc carnosine. Ingat ya teman-teman, masih salah ya. Kalau zinc itu kan ada banyak, ada picolinat, ada zinc oxide. Kalau per zinc-zingan, kalau kalian mengalami masalah dengan zincnya jangan zinc picolinat atau Kakak. Carinya zinc carnosine. Zinc carnosine itu spesial untuk masalah lambung dan usus yang luka. Jangan zinc picolinat, apalagi mah zinc oxide, itu mah udah salah. Apalagi zinc glycinate, itu lebih salah lagi. Carinya zinc carnosine. Nah, Gastro Comfort ini mengandung zinc carnosine dan aloe vera. Jadi ini aku rekomendasikan untuk teman-teman yang mengalami permahan dan gastritis. Kadar vitamin D17 usia 13 nggak obesitas dan sering kena sinar matahari, akar masalahnya apa? Waduh, ini harus aku tahu dulu ya, Kak. HbA1c Kakak berapa, tensi darah Kakak berapa, terus Kakak mengalami kelelahan kronik atau tidak. Kakak tahu tidak obesitas karena penampilan fisik atau Kakak hitung indeks massa tubuhnya. Kakak merokok apa enggak, kemudian pernah konsumsi alkohol atau tidak gitu. Nah, itu anxiety itu ya. Anxiety itu merupakan kondisi yang pasti mengalami kekurangan D3 tuh Kakak rumah Novia. Jadi kalau Kakak anxiety tadi ya, probiotik, vitamin B sama vitamin D3 ya. Teman-teman, ini sudah malam ya. Aku tidak lama lagi ya, karena ini adalah waktu kita tidur. Jadi aku hanya closing ya. Kalau diabetes bisa minum Miodeciro inositol, bisa sih Kak. Cuman Miodeciro tuh harganya mahal. Kalau Kakak punya kelebihan rezeki ya silahkan. Tapi kalau menurut aku, kalau Kakak obesitas, Kakak penuhin dulu vitamin yang wajib. Kalau Kakak punya uang lebih baru beli itu gitu. Apa sih vitamin yang wajib untuk pasien obesitas sama diabetes? Magnesium glycinate, kemudian vitamin D3K2, kemudian berberin. Itu yang wajib Kakak konsumsi dulu. Untuk itu aja sekitar 1 jutaan. Tapi kalau misalnya Kakak punya uang lebih, silahkan mau beli Miodeciro. Jadi tuh kita tuh ada stratanya ya, Kak. Strata 1 vitamin yang wajib pakai banget. Strata 2 wajib aja deh. Yang strata 3 kayaknya nggak wajib deh gitu. Jadi tuh penuhin dulu yang wajib ya, Kak. Tapi kalau Kakak powerful punya uang ya monggo. Jadi tuh vitamin D3 sama magnesium ya teman-teman. Sama si berberin di pairing. Kalau kalian punya masalah hipertensi mah ini wajib. Kalau kalian punya masalah anxiety ini wajib. Kalau kalian punya masalah diabetes juga ini wajib. Apa nama vitamin detox liver, Dok? Liver Care, Kak, lagi habis. Udah ya teman-teman ya. Kita sudah malam ya. Dok, saya umur 43 tahun. Berapa versi vitamin D3-nya? 23, Kak. Aduh, Kak, ini ya. Ini, Kak, vitamin D3-nya adalah 20.000. Berberin ya, Dok, tadi? Iya, betul. Sering sariawan vitaminnya apa, Domi? Kakak sering sariawan berarti Kakak sensitif. Kakak vitaminnya D3 aja. Nanti tambahin sama vitamin C-nya kalau nggak ada sakit mah ya. Vitamin C-nya dengan cara Kakak minum lemon, kemudian Kakak minum konsumsi bukan gula, Masya Allah. Buah dari golongan berry ya, gitu. Kemudian teman-teman, aku akan menutup dengan kalian boleh tidak minum konsumsi apa-apa, tapi konsumsilah vitamin D3 jangan lupa ya, karena ini penting banget. Papa Tio, Sofia hari ini sudah tidur, jadi tidak ada gambarnya. Vitamin D3 ini penting banget. Ingat kalau misalnya dosisnya di atas 10.000 wajib di pairing sama si magnesium. Tapi kalau kalian hanya konsumsinya vitamin D3 10.000 doang, nggak apa-apa, nggak usah konsumsi magnesium ya. Kemudian sekali-kali kalian memanjakan usus kalian yang sudah kalian setiap hari makan makanan yang mungkin salah dengan konsumsi probiotik ya.
Ini probiotik yang bisa dikonsumsi sama semua keadaan. Ini yang kalau kalian mengalami sembelit ya. Aku juga ada produk baru di mana tara, ada loh probiotik khusus untuk perempuan. Misalnya punten ya, kalian yang suka keputihan, kalian yang suka ISK, kalian-kalian yang lagi pengantin baru, pokoknya yang sensitif banget lagi mengalami masalah ISK ya. Aku merekomendasikan kalian untuk konsumsi ini. Kakak-kakak senior yang masa menopause itu silakan konsumsi probiotik for women. Nah, udah warnanya pink lagi ya. Ini adalah probiotik for women. Aku sering banget dapat pasien ISK, jadinya aku adain ini gitu biar bisa membantu kalian ya. Ini probiotik for women, ini untuk masalah keputihan, kemudian masalah gangguan kencing, entah kalian sistitis, ISK, pakainya ini ya, probiotik for women. Kalau misalnya kalian suka sembelit-sembelit dan GERD, pakainya ini, probiotik yang ini. Tapi kalau misalnya kalian biasa-biasa aja mah, konsumsinya ini. Gimana cara pesannya, Dek? Kakak Mary lihat profil aku, diklik di situ, lihat profil ya, diklik di situ, nanti ada etalase, dicari aja ya, gitu ya. Udah ya. Oh ya, kemudian aku tidak bosan-bosannya untuk ingat ya teman-teman, usus itu adalah kapan waktu konsumsi probiotik. 1 kapsul segera setelah makan, berarti kakak habis makan pertama kali di hari itu, kakak langsung minum, sama 1 kapsul sebelum tidur. Kemudian aku nggak bosan-bosan untuk mengingatkan kalian untuk sesekali kalian itu melakukan detox usus kalian ya gitu. Dengan detox usus belum tentu kalian bisa sehat total, apalagi nggak detox usus gitu ya. Jadi nggak boleh overclaim juga ya. Dengan detox usus pasti masalah hidup kalian akan selesai, nggak gitu juga konsepnya ya. Tapi sekali-sekali kalian Kaira belum bobo. Sekali-sekali kalian memanjakan usus kalian gitu ya dengan detox usus. Ini adalah detox yang dia ini berisi herbal, probiotik, dan enzim. Kemudian disertain dengan obat pencahar yang minimal, yang light banget rasanya. Semoga bisa membantu ya. Pada bahwasanya sesungguhnya adalah kotoran yang kita keluarkan setiap pagi itu tidak sempurna keluar. Karena pasti ada pup yang masih nempel-nempel gitu ya, nemplok-nemplok lah gitu istilahnya ya gitu. Jadi silahkan kalian untuk lebih aware terhadap apa yang kalian makan, terus lebih aware sama kesehatan usus, karena bahwasanya sistem utama imun kita itu adanya di usus. Usus itu menghasilkan 90% dari hormon, kemudian penyerapan segala makanan, vitamin dan mineral itu beradanya di usus. Jadi jangan lupa selain vitamin D3, silakan konsumsi ini. Ini cuma buat sebulan doang, bukan harus diminum berlama-lama, bukan. Ini cuma sebulan doang. Misalnya, Dom, saya habis liburan, kok kayaknya saya banyak makan gula ya Dom gitu. Terus saya kok kayaknya kayak kembung-kembung ya Dom gitu. Konsumsinya ini. Sama tadi, kakak yang mengalami intoleransi gluten, kemudian misalnya nih ya, teman-teman makan tepung atau makan gula. Kayak aku, suka banget kadang-kadang tuh gatel, tiba-tiba jerawatan. Nah, itu berarti kita nggak bisa toleransi tuh. Nah, ini bagus kalau untuk dibantu sama si detox ini. Ingat teman-teman, suplemen ini akan tidak berguna kalau kalian tetap aja makan gula dan karbohidrat berlebihan dan tidak intermittent fasting. Jadi kalian tahu stem cell itu kan terkenalnya mahal. Kalau di functional medicine, arti stem cell itu adalah melakukan puasa. Jadi dengan puasa nggak keluar duit, kalian bisa memicu men-trigger terjadinya autofagi. Kalau kalian udah expert, silakan puasa prolong fasting 3 hari. Itu sama dengan kalian mengaktifkan stem cell kalian gitu. Kalau misal ada kondisi yang murah meriah tapi nggak keluar uang, itu adalah puasa. Walaupun banyak isu tentang puasa, tapi aku adalah tim yang bagi aku puasa itu merupakan salah satu metode untuk mendetoks kita dari segala peradangan dan inflamasi. Sekian dan terima kasih ya. Ini si detox ususnya cuman kecil banget, 30 kapsul, dikonsumsinya 1 kapsul sebelum tidur sama 1 kapsul siang hari boleh. 1 kapsul doang selama 30 hari beres gitu ya. Baik. Terima kasih teman-teman, mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan perbuatan, mohon maaf kalau ada DM, chat di Domi Klinik yang belum terbalas.